siapa yang paling duluan menghabiskan nasi goreng ini, dia yang akan mendapatkan Tante Reni. Ya, Tante Reni ya. Iya, sayang. Yang ini. Om kenapa sih? Om takut kalah ya sama Bito? Bukan. Tadi Om diculik sama si penyihir Komar. Komar? Iya. Tralalati. Apaan tuh, Dik? Gue baru ngeliat alat kayak gitu. Ini namanya termometer. Termometer? Tenang aja, men. Kalian semua nggak usah pada cemas. Gue bisa kok atasi masalah ini. Asal kalian tidak membocori masalah ini. Tenang aja, Dik. Tenang aja, Dik. Baik anak-anak semua. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Ibu harap presentasi ini dapat meningkatkan rasa cinta kalian terhadap ilmu-ilmu eksakta. Baik, kalau begitu kita mulai dari kelompok Dea dan Bayu. Terima kasih, Bu. Lihat tuh, Git. Bentar lagi mereka pasti bakal malu. Kan datanya udah kita hapus semua. Iyalah, aja. Kita pasti bakal menang kok. Kita kan punya alat yang lebih bagus daripada mereka. Roket tingkat canggih yang paling tinggi. Hebat banget. Bener Aja deh. Oke, baik teman-teman. Saya dan Dea akan mengajukan salah satu program komputer. Iya, jadi cara kerjanya kayak gini. Kalau kita menekan huruf A yang ada di keyboard ini, komputer akan melaksanakan perintah. Oke, dan sekarang kita coba. Yuk. Kamu menekan huruf A. A adalah apel. Aku tahu kamu suka apel. Ini bisa membantu anak-anak untuk mengenal huruf. Bagus. Sebuah program yang sangat maju untuk membantu mengembangkan kemampuan membaca anak-anak. Sekarang, kita akan lihat presentasi dari kelompok Gita dan Landi. Nah, teman-teman, sekarang saya dan Landi akan mempresentasikan sebuah roket. Dan caranya adalah dengan menyalakan sumbunya, maka roket akan meluncur. Bagus kan, Bu? Itu namanya termometer elektrik yang paling bagus. Iya, Bu. Kalau Ibu cari di toko-toko, kagak bakalan ada deh. Tapi benar, ini bikinan kelompok kalian. Ya iya loh. Bener. Ya sudah, sekarang coba kamu jelaskan cara kerja termometer ini. Sekalian ukur suhu ruangan ini. Ruangan ini bersuhu 30 derajat Celcius, Bu. Ini buktinya. Bukan, Bu. Maksud saya 40 derajat Celcius, Bu. Bukan, Bu. Jadi 60 derajat Celcius, Bu. Suhunya naik lagi, Bu. Menjadi 100 derajat Celcius, Bu. Yang benar berapa, Diki? 30, 40, 60, atau 100 derajat Celcius? Suhunya naik terus, Bu. Masa naik terus? Ibu nggak merasakan suhu naik seperti termometer yang kamu pegang. Jangan-jangan termometer kamu rusak kali. Gak mungkin, Bu. Termometer ini kan baru saja saya beli di toko, Bu. Hah? Kamu beli di toko? Bukan, Bu. Maksudnya Diki, bahan-bahannya yang beli di toko gitu, Bu. Kamu kira ibu tidak tahu, Bino?
termometer seperti ini banyak sekali dijual di toko-toko. Ibu sengaja diam karena yang ibu nilai dari percobaan ini adalah kejujuran. Dan kalian semua sudah tidak jujur sama ibu. Nah, sekarang coba kelompok kamu, Tio. Apa yang kamu uji cobakan? Ini adalah alat pembersih air zaman dulu, Bu. Nah, ini gunanya untuk menyaring air yang keruh menjadi jernih. Wah, hebat sekali. Coba, kamu jelaskan cara kerjanya. Cara kerjanya seperti ini, Bu. Jika air keruh ini dimasukkan ke dalam sini, maka air yang keluar akan menjadi jernih. Nah, kita lihat, Bu, hasilnya. Nah, kita lihat kan, Bu, hasilnya airnya jadi jernih. Coba Ibu lihat. Wah, bersih sekali. Kotorannya semua hilang. Aku tuh gak nyangka, tau gak? Ternyata percobaan kamu ditiru sama mereka. Terus udah gitu salah lagi ya meledak lah jadinya. Lo berdua ngetawain gue. GR banget. GR banget sih lo, datang bukannya senyum kek, nyapa baik-baik kek, malah marah-marah. Gue tau ya, lo berdua tuh sirik sama kita. Lihat aja, suatu saat gue bakalan balas sama lo. Terutama sama temen lo tuh yang centil itu. Pedean lo. Nyantai gitu loh. Lagu ajaib Putri Nirmala dari negeri 1001 Malang. Kucing kurus di balik papan, lo nih kurus nggak pernah makan. Satu lagi nih. Dik, cucu Meo itu makin ngerasa di atas angin aja deh. Bener, Dik. Lo harus ngerjain mereka biar nggak songong. Oh, Dik. Kita gebukin mereka yuk. Gue udah lama nih gak gebukin mereka. Bentar ya, aku kencing dulu. Ya udah, sana. Semua ikut gue yuk, kita kerjain Tio sekarang. Lu mau kerjain dia pakai apaan, Dik? Udah aja kan ikut gue. Sebentar lagi si Tio bakalan mampus. Pasti tuh yang itu udah mau kunci kamar mandi. Wah, gua salut banget sama lu, Dik. Iya, Dik, ide lu emang hebat. Oh, Dik, itu lu benar-benar hebat, Dik. Ikut sebut. Bu, kepala sekolah terkunci di kamar mandi, Bu. Bener, Bu. Iya, Bu. Oh, Bu. Yang benar. Bener ya, Bu. Kita tolong yuk. Iya, Bu. Loh,
Tolong! Tolong, siapa yang kunci dari luar nih? Tolong! Tolong! Bapak terkunci nih! Siapa yang di luar? Tolong! Bukakan pintunya! Tolong! Bapak kok bisa terkunci, Pak? Ini pasti pekerjaan anak-anak bandel. Saya harus menyelidiki siapa yang sudah berani mengunci saya di dalam kamar mandi. Tunggu, Pak. Ini sapu tangan siapa? Jangan-jangan ini sapu tangan yang ngunci pintu toilet, Pak. Sekarang Bapak ingin bertanya pada kalian. Kalian ngaku saja. Siapa yang sudah berani mengunci Bapak di dalam kamar mandi? Bapak sudah mempunyai bukti. Siapa yang melakukannya? Tapi Bapak ingin kalian jujur. Baiklah, kalau kalian tidak mau mengaku, Bapak mengeluarkan bukti ini. Sapu tangan ini Bapak ketemukan di depan kamar mandi. Bapak menduga, siswa yang mempunyai sapu tangan inilah yang mengunci Bapak di dalam kamar mandi. Kayaknya sapu tangan Tio tuh, Pak. Benar, Tio. Sapu tangan ini milik kamu. Iya, Pak. Tapi bukan saya yang kunci pintunya loh. Kamu ngaku saja, Tio. Ini punya kamu. Paling mana ada yang mau ngaku, Pak. Udah, hukum aja, Pak. Iya, Pak. Oh, Pak. Tunggu dulu, Pak. Pas istirahat, saya ngeliat Bino sama Diki keluar toilet, Pak. Mungkin mereka yang ngunci. Biasalah, Pak. Maling teriak maling. Jangan asal nuduh loh. Diam kamu semua. Kayaknya Tio difitnah deh. Aku curiga. Jangan-jangan ini kerjaan Diki sama Bino. Bino, aku si hantu kamar mandi. Kamu sudah tidak jujur. Makanya aku akan selalu bersamamu. Ayo jujur dong, Bino. Kalau kamu tidak jujur, bauku tidak akan pergi dari kamu. Pak, saya ngaku, Pak. Sebenarnya yang ngunci pintu kamar mandi itu kita. Atas suruhan Diki. Tio nggak bersalah, Pak. Wahai kekuatan gaib, tolonglah Komar. Tolonglah Komar, arwah Jinggara yang hebat. Tolonglah Komar. Siapa yang berani membangunkan Jinggara? Raja Sihir abad ke-16. Maaf Jinggara yang sakti. Perkenalkan, aku penyihir Komar. Aku memanggilmu karena memerlukan bantuanmu. Memangnya kamu butuh bantuan apa, Komar? Aku sedang mencari sebuah lampu ajaib. Dan sekarang, lampu ajaib itu dipegang oleh seorang anak kecil yang bernama Tio. Komar. Aku tidak bisa membunuh anak kecil itu. Ada-ada saja kamu. Aku hanya membutuhkan lampu ajaib itu. Kalau bisa, kamu pergi sekarang. Enak saja kamu menyuruh-nyuruh aku. Aku mau tidur dulu. Lagian, hantu mana yang keluar siang-siang?
Dik. Sorry. Tadi gue dengar suara hantu di kamar mandi yang nakutin gue. Lu gimana sih? Mana ada hantu di kamar mandi? Ada juga lu kali bau kamar mandi. Dik. Bener, Dik. Masa gue bohong sih sama lu? Karena gue masih membutuhkan lu semua. Lu semua gue maafin. Tapi kalau lu ngerjain gue sekali lagi, gue jamin lu semua bakal menyesal. Dik. CS tuh lagi pada ketawa-tawa. Dengar ya. Ntar malam, lu tantangin lu masuk rumah tua. Siapa yang paling pagi keluarnya, dialah yang berhak menjadi pemenangnya. Jangan mau, Yo. Iya, Yo. Paling-paling dia mau jebak kamu lagi di sana. Baik, aku terima tantangan kamu, Dik. Jangan, yuk. Jangan. Gadis cilik yang sakti itu Nirmala. Dia adalah cucu jin tua yang kini bersahabat dengan manusia karena ikatan jasa. Semua dapat dia lakukan untuk membantu teman. Lampu ajaib Putri Nirmala dari negeri 1001 malam. Gadis cilik yang sakti itu Nirmala. Dia adalah cucu jin tua yang kini bersahabat dengan manusia karena ikatan jasa. Semua dapat dia lakukan untuk membantu teman. Lampu ajaib Putri Nirmala dari negeri 1001 malam. Jin cilik sakti itu Nirmala. Jin cilik sakti itu Nirmala. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.